Mari kita mulai IHSG hari ini. Bagaimana? Meskipun saya tidak suka bahas IHSG karena IHSG bukan cerminan keseluruhan saham secara objektif lagi, bisa jadi IHSG itu digerakkan oleh saham-saham yang kurang liquid gitu ya. Tapi tetap saya akan bahas. Kenapa? Karena teman-teman pasti pada nanya, beda kalau dengan US stocks, indeks Dow Jones, Nasdaq itu kita harus bahas mencerminkan pergerakan semua saham di Amerika ya. Jadi perhatikan di sini, ini IHSG hari ini breakout 1,85%. Jadi kalau Pak Purbaya bilang IHSG 9.000 di akhir tahun ya mah bisa banget lah ya gitu. Cuman sekali lagi ini bukan jadi ukuran keberhasilan portfolio kita. Dan bergerak didorong menguat dari saham cuan 5,3%, CDIA 2,5%, Brand 2,8%, saham Papa PP Petro 9,8%, dan saham lain seperti DSSA 5,7%, AMMN 9,7%. Dan selain itu ada saham-saham dari grup yang lain yang masuk ke MSCI seperti ENRG itu naik 9,1%, BRMS 3,5%, Raja 1,8%. Dan seperti yang kita udah perkirakan ya, di tanggal 24 November itu market bakalan volatile di akhir sesi atau bakalan menguat di akhir sesi ya. Jadi menguatnya kenapa sih? Ya karena efektif dari rebalancing MSCI itu berlaku besok, tapi biasanya aktifnya itu bergeraknya pada H-1-nya di akhir sesi, yaitu tepatnya hari ini tanggal 24 gitu. Nah, jadi gimana kabarnya nih saham-saham yang masuk MSCI, baik yang ditambahkan ataupun yang baru masuk nih ya. Yuk kita langsung aja bahas. Dan ini juga ngaruh ke saham-saham big caps, big banks juga dan juga big caps seperti contohnya TLKM. Mari kita lihat di sini. Kita urut aja. Sentimen dulu ya. Lupa bahas sentimen. Lupa bahas sentimen ya. Ada sentimen apa? Sentimen bahwa bos The Fed New York bilang suku bunga tuh bisa turun lagi. Nah, jadi kemarin sempat ada ketidakpastian di market yang dimana JP Morgan dan Morgan Stanley itu bilang bahwa perkiraannya mereka suku bunga tuh bakalan nggak jadi diturunin. Tapi kemudian berubah lagi. Kenapa? Karena angka dari beberapa indikator ekonomi itu angkanya drastis dan maknanya bisa berlawanan. Nah, seperti contohnya angka data pengangguran pada hari Kamis kemarin NFP setelah shutdown, ini masih efek shutdown, itu penganggurannya jadi membaik banget, jadi kemungkinan suku bunga diturunin kecil. Tapi setelah diperhatikan untuk CPI dan PPI-nya itu mendorong untuk The Fed melakukan pemotongan suku bunga gitu. Nah, jadi setelah bilang nggak dipotong, kemungkinan nggak dipotong dari JP Morgan dan juga Morgan Stanley, terus ternyata tidak lama dari petinggi The Fed ada yang mengatakan bahwa akan memotong. Nah, dari sini juga yang membuat pasar saham Amerika juga lumayan volatile ya gitu. Nah, tapi hari ini yang membuat volatile saham Indonesia yang buat sore hari naik lebih ke rebalancing MSCI di Indonesia itu tadi gitu. Terus yang masuk tuh Brand dan juga Brand dan BRMS, terus yang keluar dari MSCI Global Standard, ICBP dan KLBF. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi gitu ya. Detailnya nanti kita bahas lagi. Terus dari dalam negeri ada sentimen bahwa nikel itu bisa kena pajak bea keluar, seperti yang kita sempat bahas last week. Kita ada bahas tentang bea keluar untuk emas dan juga bea keluar untuk batu bara gitu. Jadi produk emas, terutama emas mentah dan juga batu bara tuh bisa kena ekspor levi gitu. Jadi bea keluar. Jadi kalau ekspor mentahan itu dikenain pajak gitu. Nah, tapi untuk mendukung hilirisasi biasanya yang kena itu adalah produk yang
bener-bener mentah banget gitu ya. Nah terus ada kemungkinan seperti itu. Terus JP Morgan itu agak berkomentar ya, ada satu komentar halus bilang bahwa pemerintah tuh bisa nambah biaya keluar ke nikel, nggak cuma emas dan batu bara, karena penerimaan pajak yang lagi agak seret sebenarnya, mencari penerimaan pajak itu. Jadi kalau biaya keluar ini diterapkan, biaya ekspor NPI, FNI, MHP itu bakalan naik, sementara dari harga dan harga nikel, sementara harga nikel tuh lagi loyo banget gitu, jadi emiten hulu tuh bisa kepukul gitu ya. Nah yang hilir bakalan lebih aman gitu, jadi maksudnya yang bahan mentahnya aja, tadi aku udah cerita itu ya. Oke, terus Danantara ada update lagi mau nerbitin Patriot Bond 2 tahun depan ya. Jadi apa namanya, konglo diminta partisipasinya untuk membantu ya Patriot Bond 2 tahun depan. Terus kemudian yuk kita bahas saham-saham ya. Yang pertama mari kita bahas saham BCA yang juga terdampak MSCI rebalancing hari ini, dan tidak hanya saham-saham konglo aja, tapi saham-saham yang ada di dalam MSCI ini juga terdampak positif gitu ya. Bukan saham yang baru masuk aja seperti contohnya Brand dan BRMS, tapi saham-saham lain yang ada di dalam MSCI. Mari kita lihat ada saham apa aja. Yang pertama saham BBCA ya, hari ini tadi sempat menguat sekitar 0,89%, tapi meskipun dia naiknya cuma sedikit, teman-teman perhatikan volume transaksinya. Teman-teman yang ada di Tok yang ada di YT langsung aja ke Igoy aku ya untuk lihat chartnya BCA. Ada yang menarik, volume transaksinya gede banget. Dan patternnya ini seperti bentuk bendera, cakep banget sebenarnya kalau aku ngelihat. Ini yang narik ini sebenarnya ini Danantara kalau menurutku ya. Danantara ini persepsi aku sendiri ya. Jadi Danantara kemungkinan besar melakukan investasi di sini mungkin ya 17.20 sampai 17.20 21 kemungkinan ya, karena Oktober kemarin mereka masukkan ya ke pasar saham. Nah terus lah itu sideways. Jadi kalau nggak ada Danantara, kesimpulannya BCA tuh masih sideways aja di bawah di sini. Kita lagi menunggu asing itu tertarik pada saham-saham fundamental bagus di Indonesia, ya. Jadi hari ini naik dengan volume transaksi besar itu karena efek MSCI rebalancing aja. Oke, terus kemudian kita lihat saham yang lain. Mau ke big banks yang lain ya. Mari kita lihat big banks yang lain. Kurang lebih sama, mirip-mirip ya, cuman BRI hari ini malah agak turun, cuman volume transaksinya tinggi. BMRI lanjut breakout. Ayo muter-muter, loading yang di Tok yang di IT ke Igoy aku @LNMay_official breakout ya dengan volume transaksi lumayan tinggi. Nah, terus berpotensi menuju sampai ke 5300 sampai 5525. Kemudian BBNI ini juga bentuknya berpotensi membentuk seperti kayak bendera gitu, ada potensi breakout. Intinya semua arahnya masih ke atas, tapi sideways-nya mungkin bakalan agak lama. Nah, nunggu asing tertarik pada saham Indonesia gitu, nunggu ada sentimen positif di Indonesia. Nah, kita ke TLKM dan BCA aja. TLKM, BCA dan BMRI ya. Bank Mandiri, BCA dan TLKM aja nih yang hari ini juga terdampak positif ya dari rebalancing MSCI. Meskipun BRI, BNI nggak signifikan, ini menunjukkan bahwa minat terhadap BCA dan TLKM dan BMRI masih lumayan gitu ya. Dan hari ini TLKM-nya naik dengan volume transaksi tinggi. Yang punya ngehold aja dulu, belum waktunya untuk Anda masuk lagi. Belum ada pijakan yang signifikan, dan menurutku untuk saham blue chip agak ketinggian masuk di sekarang. Oke ya. Terus kemudian mari kita lihat ASII. ASII ini juga termasuk salah satu blue chip market cap yang lumayan gede ya teman-teman semuanya. Ini symmetrical triangle, nggak kemana-mana, naik dikit, volumenya lumayan tapi ditutup merah gitu. Cuman ya kita ngelihat berarti yang lumayan interestnya ke saham blue chip itu di saham BCA dan
TLKM yang hari ini ada breakout lumayan, dan BMRI. Jadi dari tiga itu yang pasti paling menarik untuk di teman-teman bisa masuk tuh lebih ke BCA, karena TLKM udah agak tinggi ya, jadi naiknya udah agak signifikan secara valuasi historical, diskon terhadap historical juga BCA diskonnya lebih oke dibandingkan dengan TLKM. Diskon valuasinya masih di standar deviasi -1 BCA. Oke, terus kemudian mari kita lihat saham Papa PP dan saham Papa Aguan yuk. Kita ke cuan atau CDIA dulu ya. Yuk kita ke CDIA dulu. CDIA ini dia mengoperasikan melalui anak usahanya Krakatau Chandra Energy, ini mengoperasikan PLTS 4,7 MWP gitu ya. Itu lebih cepat dari jadwal gitu. Terus CDIA kalau diperhatiin hari ini mulai mantul dari supportnya, dan mulai ada tanda-tanda dia bakalan menguat sampai 1960 dan 2000. Jadi kalau hari ini ada yang masuk ke CDIA sih, ini area pantulan yang ada potensi ya, meskipun belum ngegas tapi dia potensi membentuk bottom atau bottoming. Kalau bottoming tuh berarti malah ada tanda naik yang di tok dan yang di YT. Boleh ke IG aku @eleme_official gitu ya, untuk bisa lihat chartnya gitu ya. Oke, terus ini resistance yang pertama bisa nggak sih sampai ke sini? Ini bisa banget ya. Jadi ini jadi CDEA lewat KCE-nya baru nyalain PLTS, pembangkit listrik tenaga surya gitu. Nah, jadi dia bakalan bisa menguji level 1980 atau 2000-an, bisa sampai area ini. Nah, kemudian bakalan kalau ini bisa tercapai, bakalan bisa ada potensi breakout lagi sampai ke 2200. Saya paling nggak mau ditanya tentang target, tapi kalau ditanya path kayak gini ya kemungkinan besar bisa gitu ya. Cuman yang namanya kemungkinan ya kemungkinan, jangan dianggap ini tuh angka fix pasti gitu ya. Jadi kalau misalkan ini breakdown ya gambarnya nanti berubah. Sementara aku gambar begini dulu deh biar nggak terlalu optimis, teman-teman semuanya biar nggak terlalu optimis gitu ya. Oke. Terus kemudian selain itu ada saham, aku kepengen bahas tentang PTRO. PTRO ya, jadi PTRO ini dia breakoutnya pada 5 November kemarin, yang ditok-tok yang di IT ke Igoy aku aja 5 November, dan hari ini ada another breakout. Ini teman-teman jangan dikejar ya, tinggal ngehold aja kalau yang ada gitu ya. Jadi PTRO lewat anak usahanya itu resmi mengambil alih 60% Scanbuild Singapore senilai 10,3 Sing dollar sebagai langkah diversifikasi dia gitu, buat nguatin EPC di industri kimia dan juga migas. Nah, ini tinggal ngehold aja, jangan masuk ya, jangan masuk dulu. Terus kemudian CBDK ini mau diakuisisi oleh Pani, induk usahanya. Pani bakalan nambah porsi kepemilikan dari 46% jadi 90% lewat right issue 16,7 triliun. CBDK M-Trade udah ada dari harga 6.500, tinggal nge-hold aja teman-teman. Jadi yang hari ini tadi yang baru fresh pantulan itu tadi ada CDIA gitu. Jadi apakah CDIA udah telat kalau masuk besok? Kalau cuman swing trading target 2000 ya telat, tapi kalau misalkan kita ngelihat ini patternnya berpotensi sampai ke atas di sini, masih ada kemungkinan sampai di situ. Ya teman-teman mesti ngetes dulu kali ya kalau mau masuk besok kalau udah naik gitu karena kalau jadi turun lagi dia candlenya jadi nggak bagus lagi si CDIA. Oke, terus kemudian kita ke Pani sedikit, kita ke Papa Aguan sedikit, habis itu kita balik ke Papa PP. Pani dan CBDK chartnya CBDK lebih menarik ya, CBDK lebih menarik daripada Pani jadi sideways banget. Jadi kita sementara
wait and see dulu untuk paninya. CBDK bukannya lagi sideways juga sih, tapi sideways-nya tuh ada di sini mulai naik dikit, ada higher low dikit-dikit ya. Ini di sini ada higher low di sini dikit-dikit. Ya, terus kemudian apalagi ya? Oh, cuan. Mari kita lihat cuan ya. Loading. Di Indonesia ini memang sektor yang gerak adalah sektor komoditas, tepatnya komoditasnya konglo. Kalau nggak ada konglonya kayak PTBA, Pegas ya memang agak lambat gitu. Cuan M-Trade ada di sekitaran 2080, M-Trade ada di situ, dan per hari ini untung sekitar 14%-an, 14 sampai mungkin 18% ya. Saya belum buka app-nya. Coba kita buka app-nya. (1995 sampai 2080), 1995 sampai 2080 gitu. Ya, jadi area buy-nya 1995 sampai 2080 itu cuan 14 sampai 19%. Bener. Jadi tadi aku bilang 14 sampai 18, ini malah sampai 19%. Bener. Di 14 sampai 19%. Oke, yang belum punya tunggu retracement aja. Dia bisa retrace di sekitar 22.30-an di sini, 22.30. Gitu ya. Nah, bisa retrace sampai sini, 22.30 atau 22.20. Aku turunin dikit, ada kemungkinan retrace di sini atau enggak juga. Jadi M-Trade udah ngehold aja. Kalau kalian pengen masuk sih tunggu pas area retracement-nya aja. Volumenya tuh cakep, formasi volumenya. Pas dia naik nih volumenya naik gitu, volumenya ikutan naik. Nah pas dia turun itu volumenya turun gitu. Yang ini kan kecil, dia turun volumenya. Enggak, lihat yang hari terakhirnya gitu ya. Oke, terus kemudian teman-teman yang di TokTok dan yang di YT langsung aja ke IG aku @LMB_official. Lah hari ini breakout nggak boleh masuk. Udah naik 4 hari sih. Udah naik 4 hari dan ada kemungkinan retrace gitu. Jadi bisa ditunggu retracement-nya. Cakep ya. Terus kemudian kita ke brand ya. Brand yang baru aja masuk MSCI. Dan hari ini ayo loading. Hari ini sesuai dengan antisipasi bahwa brand itu naik ya. Cuman untungnya kita nggak beli di pucukan, nggak FOMO di pucukan. Teman-teman harapannya teman-teman nggak FOMO di pucukan pada 10 November kemarin. Karena kalau dihitung dari pucukan berarti ini malah masih rugi gitu. Nah, jadi kita ada masuknya tuh pas 20 November itu pas dia pantulan dari bawah ke atas gitu. Nah, sampai per hari ini brand itu naiknya nggak terlalu signifikan, sekitaran 2,95% aja, tapi volumenya di sini gede banget. Ya. Karena dia baru aja masuk MSCI. Kalau yang tadi yang lain saya kasih update itu yang udah masuk MSCI ada yang volumenya gede kayak BCA, berarti ini ada transaksi juga nih lumayan gede di sini gitu ya. Jadi di BCA lumayan gede di sini. Oke. Terus dan brand itu kita balik ke brand. Brand ini transaksinya di market hari ini paling gede 7 triliun. Senilai 7 triliun ya, dan net buy 544 miliar pada masuk ke sini, asing juga pada masuk ke sini. Semoga nanti likuiditasnya, volumenya, transaksinya lebih oke. Terus kita ke BRMS. Sebelum kita lanjutin saham Papa PP lainnya, kita bahas BRMS ya. Seperti yang kita sudah duga lah ya, 24 nih bakalan BRMS dia naik sekitar 3,54%. Hari ini ada gap up dan volume transaksinya tinggi ya, di sini. Ini juga BRMS nomor 2 top transaction di pasar reguler 4,8 triliun, di pasar negosiasi 1,2 triliun. Brand di pasar negosiasi juga nomor 1 paling gede 1,7 triliun. Jadi hari ini tuh total market value gede banget guys, 45,6 triliun. Biasanya kan
di pasar reguler tuh sekitaran 19-an triliun, berapa belas triliun. Sekarang di reguler aja 40,6 triliun, sedangkan di negosiasi 5 triliun gitu. Ya, jadi 3 terbesar, top 3-nya tuh brand BRMS dan juga BCA. BCA di pasar reguler 2,3 triliun, di pasar negosiasi 353 triliun. Terus kemudian setelah itu net buy asing, net buy hari ini. Top net buy-nya BRMS Brand dan juga BMRI Petro. Yang lucu film masuk top net buy kelima, top 5. Oke, terus kita bahas ya. Prospek ke depannya bagaimana? Prospeknya masih bagus, masih menarik banget kalau menurut aku dari BRMS ini. Tapi buat kalian yang belum punya, kayaknya jangan ngejar beli di atas, tunggu retracement lagi aja. Masih bisa dia ada masa sideways yang menarik. Oke, terus kita bahas lagi untuk saham yang masuk ke MSCI di bulan November ini. Ini ada saham DSNG yang masuk ke small caps index ya, ada addition di sini. Nah, tapi yang menarik tidak semua saham yang masuk di sini itu justru malah naik. Ternyata DSNG ini malah turun. Tau nggak tadi Bobo bangun jam 8 teng langsung lipstikan doang. Nggak bedakan, nggak apa, pokoknya lipstiknya kasih merah aja gonjreng. Oke, terus DSNG ya, ini jadi malah merah ya, dan Mtrade juga nggak masuk beberapa hari ini. Kita lagi nunggu dia di dekat retracement, balik ke dekat retracement 1595 atau 1600 sampai 1550-an. Nanti wait and see dulu. Jadi kemarin kita tahu kalau mau ada MSCI rebalancing gitu, tapi kita nggak langsung masuk semua sahamnya sih, tetap pakai analisis chart. Dan ENRG saham yang udah pernah kasih Mtrade cuan beberapa kali, pernah multi bagger juga sampai 140% kalau nggak salah. Hari ini breakout ya, dia masuk ke MSCI. Volume transaksinya gede. Mtrade ada masuk beberapa hari yang lalu, tapi harganya kurang lebih sama kayak harga sekarang ini, dan potensial menuju sampai 1090 dalam waktu dekat. Boleh nggak sih saya bilang hopefully, karena saya biasanya bilang nggak boleh ngomong hopefully di market karena menjadi bikin tidak objektif. Tapi ya udahlah ya, kita berharap sambil tetap objektif ya. Ini ada potensi dia membentuk cup and handle atau cup with handle gitu. Jadi hopefully perjalanannya lancar, tapi sebaiknya tetap objektif aja ya. Jadi ini aku gambar tipis-tipis aja supaya teman-teman bisa stay objektif. Oke? Bisa stay objektif di sini karena kita sebenarnya nggak boleh berharap saham itu bergerak seperti apa ya. Ini kayak ngeramal aja nih gitu ya, kurang lebih kayak gini. Intinya kita mesti punya kesadaran bahwa apa yang kita ramal, apa yang kita antisipasi, apa yang kita prediksi itu bisa jadi salah gitu ya. Yang penting punya kesadaran itu. Jadi kamu berharap boleh, meramal boleh, mengantisipasi boleh, menganalisis boleh, tapi punya kesadaran bahwa tetap seandainya ini salah ya udah exit aja gitu. Oke ya. Terus kemudian kita ke KLBF. KLBF itu dilation dari Global Standard Index menuju ke small caps, makanya dia turun, jadi dikurangin posisinya di MSCI. Terus ini kalau MSCI ini aku nggak suka, nggak mau ya, nggak tertarik ya masuk ke MSCI. Jadi tidak semua saham masuk ke MSCI dia naik, MSCI ada addition dia turun gitu. Dari kemarin-kemarin kita juga nggak mau gitu. Just lihat chart pattern aja, kita nggak mau. Hari Raja ada naik terus kemudian turun lagi. Kita masuk beberapa hari yang lalu bukan karena dia masuk ke MSCI, tapi karena just dia mantul dari area support. Kita lihat retracementnya bagus. Jadi Mtrade ada di Raja di sini dan baru cuan sekitar 4%. Dulu pernah cuan lumayan dan pernah stop loss juga pas di sini turun karena ada rencana perubahan aturan MSCI 27 Oktober, ada sedikit shock di market waktu itu. Nah, jadi kalau sekarang gimana buat yang belum punya? Sekarang Raja udah di tengah-tengah posisi sideways. Aku pengen bahas tentang Bitcoin hari ini karena ramai banget ditanya tentang Bitcoin. Jadi aku akan ngebahas tentang itu buat kalian yang
penasaran tentang Bitcoin, tentang kripto, nanti aku akan bahas ya. Dan penting banget kalian yang nggak trading Bitcoin juga harus nonton, karena ini bicara tentang belajar cycle. Oke, Raja hari ini sempat mau breakout lagi tapi nggak jadi wait and see dulu, better nunggu retracement buat yang belum punya. Kalau misal besok breakout lagi gimana, menurutku udah nanggung posisinya tuh tengah-tengah sideways besar. Sideways besarnya dia antara 3.800 di sini ya, ini sideways besar 38 sampai 5950. Aku coba ganti warnanya. Kalau begini kalian jadi lihat kan ya, ini sideways-nya ini pas di tengah-tengahnya gitu. Nah, kalau antara sideways kecilnya di mana? Ini sideways kecilnya. Jadi sideways kecilnya antara yang oranye dengan merah di atas ini gitu. Nah, jadi kalau mau agak low risk, tunggu pas dia turun ke sideways kecilnya 46-an. Oke, terus kemudian intinya Raja wait and see dulu aja, masuk posisi nanggung sekarang. Wifi masuk nggak? Wifi aku udah sempat bahas beberapa waktu yang lalu, dan strategi trading WiFi masih tidak berubah. Sekarang dekat resistance, hati-hati, hindarin dulu. Ini saham suka breakdownin support. Nah, supportnya di sini, di orange. Kalau kamu mau aman, masuknya tunggu dia breakdown orange. Ya, ntar nggak dikasih, ya emang harus beli. Emang harus punya. Enggak, ini perhatiin nih. Ini kan dulu kan bekas resistance ya, yang dia jebol ke atas jadi support kan ya, tapi ternyata dijebolin ke bawah. Nah, ini juga dia ada resistance breakout ke atas, dijebolin juga ke bawah gitu kan ya. Nah, jadi terus pertanyaannya, ini kan udah jauh ya, udah sampai di atas, emang bisa turun sampai ke bawah? Ya aku kasih tahu aja, ini udah sampai di atas ini, yang ditok-tok di YT mungkin nggak nyambung aku ngomong apa, kalian nggak ngerti kalau kalian nggak ngelihat chartnya. Ini tanggal 27 Agustus udah naik segini. Ya emangnya kenapa? Nggak bisa turun lagi gitu? Ternyata dia bisa kok turun lagi. Ngeprank doang habis itu naik lagi. Jadi ini ya aku sering bahas nih, WiFi. Saham yang anak tangganya nggak rapi. Jadi kalau menurutku jangan beli di ketinggian. Ntar kalau breakout gimana? Mindsetnya tuh gini loh. Mindsetnya tuh kalau mau jadi trader sukses mikirnya adalah, kalau sampai ada prank lagi gimana, kalau turun lagi gimana, itu harus mikir resiko. Dan temanku trader sukses baik di Indo maupun di US ya, ada beberapa gitu, mindsetnya selalu sama gitu loh. Kalau mindsetnya cuman apa ya, oh dulu cuan banyak di kripto, cuan masuk segini all in, kenapa ngikut kata si ini si itu gitu kan ya, cuan banyak. Menurut aku itu kamu lagi hoki aja, kebetulan itu bukan trader, gambler itu. Saya bukan mau ngeledek orang, tapi saya sendiri dulu juga begitu gitu kan ya. Jadi cuan gede kenapa? Karena spekulasi, kayaknya bisa untung gede nih kata itu, masuk gede. Diulang aja cara kayak gitu terus, masuk gede kata orang, habis itu masuk gede kata orang, masuk gede. Suatu hari kena pas turun, pasti ruginya lebih gede. Kenapa? Mau tahu nggak kenapa? Karena kamu merasa confident. Biasanya orang kalau merasa confident, nambah terus. Nambah terus aja gitu loh. Jadi pas yang terakhir rugi gede, makin gede karena modalnya makin gede. Oke ya. Oke, habis ini nanti aku akan bahas tentang Bitcoin. It's very important. Kamu ngerti cycle-nya yang di TokTok, yang di TPI Goy aku, @Ellen_official. TINS dibatalkan masuk ke MSCI, jadi tidak ada pergerakan yang signifikan. Namun M-Trade udah cuan. M-Trade tuh cuan 200%. Ngapain sih ini gak dijual-jual ya? Berharap 300% apa ya? Oh udah, mari kita lihat. Sebentar, aku cek dulu. Ya, bener. 187-198%. Ini ngapain sih M-Trade ini nggak jual-jual ini? Kenapa ya nggak jual-jual ya? Oke. Belum breakdown. Ya kita lihat aja. Tapi kayaknya kita mau jual mau bungkus cuan di 200% gitu. Kalau ada pantulan lagi, both ada pantulan atau turun, kita mau bungkus cuan 200%. Dung. Disco layarnya.
Oke, M-Trade ada cuan 198%, tapi kalian harus tahu, aku mau educate kalian, penting ya. Bukan cuman cuan 200% terus nanti kalian join M-Trade, kalian berharap cuan 200%-nya dalam sehari 2 hari. Aduh, cilaka tuh. Ini 200% itu dari 21 Juli. Tim coach aku yang ngelihat live malam hari ini, saya minta tolong di info line itu ditambah muncul berapa hari gitu ya. Jadi muncul berapa hari teks. Bentar, berapa harinya dia tuh, nanti deh aku edit visibility teksnya apa aja, oke ya. Jadi aku mau tahu dia berapa hari. Tapi ini intinya lama loh, dari bulan Juli sampai bulan November gitu. Jadi masih perlu sabar. Dan kalau ikut M-Trade harus nontonin M-Trade Academy-nya. Berhubung hari ini yang nonton sampai si Cheng Chi 4.200, aku akan kasih kode promo malam hari ini. Harapanku kalian yang nonton M-Trade harus nonton akademinya. Abis ini aku akan bahas saham yang lain ya. Jadi seru banget sebenarnya market hari ini. Serunya sih di sore hari sih, lebih ke saham-saham PP, saham-saham ini. Ini kamu pencet tombol yang ada benderanya Indonesia ini, pencet ini kalau kamu udah join M-Trade Academy. Terus abis itu kamu nontonin morning briefingnya. Ya, ada night briefing tuh buat yang ada US stocks aja nih. Aduh, morning briefing itu udah jadi feature. Ini di eventnya ada morning briefing. Kamu wajib nonton morning briefingnya. Kayaknya 2026 kita bakalan ganti tampilan nih biar kelihatan lebih detail. Step 1, step 2, step 3 baru trading ideas. Salah banget orang yang langsung ke trading ideas cari bocoran saham. Karena kamu kalau nggak tahu dasar berpikirnya, kamu bakalan tiap hari kayak, oh ini saham ini turun gimana, turun 1 tick 2 tick gitu, rungkat, aduh, malu aku. Malunya gimana teman-teman, ini muridnya kalau di luar kayak gitu kan gimana gitu ya, harus nonton kelasnya dulu. Maka dari itu M-Trade US Academy kita muridnya tuh benar-benar murid yang mereka udah bener-bener ngerti strategi kita gitu. Pertanyaannya juga udah beda gitu ya. Oke, terus kemudian money management, biasanya kalau pemula kita kasih 10%, tapi kalau kalian mau start per 5%an dulu boleh. Tapi bukan berarti kamu harus beli 20 saham, harus punya 20 saham di portfoliomu, tidak begitu. Artinya 5% itu buat ngetes dulu, test the water. Kalau kamu belum sama sekali belum pernah masuk ke saham. Tapi kalau kamu udah khatam ilmu kita, kamu mau lebih juga silahkan gitu ya. Ada yang bilang beli saham, disuruh belinya 10%an doang. Kapan kayaknya? Boleh. Mau ditambah boleh. Tapi ilmunya harus mantap dulu. Jadi kita pukul rata sama ratakan kalau di broadcast kita 10%an, ya kan? Gitu. Itu buat kita anggap belum kelar kelasnya. Okay, so next announcement date for MSCI tanggal 10 Februari and effective date tanggal 2 Maret 2026 bakalan volatile banget di Februari 2026, dan aku berharap IDX bisa nego sama MSCI ya. Saya berharap berharap itu di luar kendali kita. Ada sesuatu yang kita harus antisipasi terhadap market Indo ini. Yaitu apa? Yaitu rencana MSCI mengubah aturan free float-nya pakai angka KSEI. Jika itu dijalankan, waduh, susah nih. Bakalan banyak saham-saham Indonesia yang tereliminasi. Dan kalau begitu, itu efeknya bukan cuma ke saham PP doang. Mungkin ada yang sentimen sama nggak suka ya, nggak punya saham-sahamnya Pak PP, terus laporin ke MSCI apa gimana, saya nggak tahu lah, mungkin. Nah tapi nanti impactnya lebih ke impactnya bukan cuma saham PP doang, impactnya ke saham yang lainnya juga gitu, bisa berkurang bobotnya dari MSCI kan. Nah, jadi Januari 2026 faktor ketidakpastian di market Indo lumayan gede. Oke, terus mari kita lihat yang di TokTok yang di YT. Aku mau bahas Medco. Yosua nanya Medco dan di like 24 teman-temannya Medco yang sudah kita watch beberapa waktu yang lalu. Ya ngerti yo, tahu gitu. Belinya pas di bawah. Siapa sih ini yang ngehapus gambar falling wedgesku? Jangan dihapus dong. Ini trading view rame-rame buat teman-teman sekantor nih, buat teman-teman edukator, tolong dong jangan dihapus nih, falling wedgesnya penting banget buat edukasi,
Sementara saat ini jangan dihapus. So, dikasih tahu dong, dikasih note di grup nih, tim coach yang nonton ini, tolong jangan dihapus ini. It's very important, lebih penting daripada garis uptrend line. Ini ada uptrend line dari titik bawah dan di sini ya, titik 1, titik 2 ya. Terus ya, terus kok ngetik sebentar ya, ini lagi ngasih tahu my team ini jangan dihapus. Oke, lagi bawelin di WA grup dulu nih ya. Ini jadi falling wedges ini breakout. Si Medco ini rajin bentuk falling wedges breakout nih ya. Terus yang kedua dia falling wedges, jadi kalau retrace lumayan sadis nih Medco nih. Dia retrace-nya tuh bisa 29% ya. Retrace tuh sebenarnya turun normal, tapi turun normalnya tuh dari puncak 29% ini 29% lagi. Tak titeni wong Jawa. Kalau ngomong tak titeni, nanti kalau naik lagi ngekor ke atas lagi, tak tarik tuh garis 29% atau ke bawah ke sini nih. Belum tentu sih jatuh kayak gitu lagi, belum tentu. Cuman ini patternnya tuh stabil kelihatan di sini. Jadi kelihatan setiap saham tuh beda-beda ya, gambarnya tuh beda-beda. Ada yang anak tangganya rapi, ada yang modelnya anak tangga tapi suka nge-breakdownin kayak si siapa tadi, wifi. Nah kalau yang ini suka bentuk suka ngebentuk apa namanya falling wedges, entah BD-nya, entah MM-nya, entah investornya, the whale-nya tuh suka ngebentuk kayak gini gitu. Hari ini beli breakout ya, and trade ya, cakep ya. Ya, disclaimer buat semuanya. Jadi jangka pendek dia berpotensi menuju 1380 dulu ya. Kita jangan mimpi kejauhan. Apakah akan langsung naik kalau kita memodel gambar yang di sini? Sebelumnya falling wedges dia naiknya kayak gitu. Oke, mari kita coba gambar. Mari kita coba gambar path-nya. Sideways dulu dikit. Kemudian naik. Ya, bisa naik lebih tinggi lagi. Senang ya kalau saya ngegambarnya naik kayak gini ya. Tapi sekali lagi perlu disadari, gambar ini sekedar gambar yang artinya masih ada faktor ketidakpastian di market yang bisa membuat ini tidak terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak gitu ya. Nah, jadi jangan anggap kalau sudah ngegambar kayak gini, oke, gue pegang omongan lu ya Ellen ya, awas aja lu nggak naik. Emang siapa sih saya bisa menjamin naiknya harga saham gitu loh. Bandar aja bisa dipentung sama bandar lain, MM bisa dipentung MM lain gitu loh ya. Kalau misalkan ada yang lagi mau cari barang, guyur dikitnya mereka, gedenya kita di market gitu loh ya kan. Jadi ini prediksi, sadar dalam setiap prediksi tidak mungkin 100% terjadi. Sangat rendah hati sekali. Tiba-tiba nanti bisa jadi kayak halah, jangan terlalu dipom-pom. Halah, nggak boleh tuh, nggak boleh ya. Nanti terlalu over optimis, dilarang over optimis. Nanti jadi tidak objektif. Oke. So the next question, Medco, Toba, Antam. Jia, aku udah bahas BRMS dan Medco, jadi aku bahas Toba dan Antam. Toba dan Antam, pinter ya pertanyaannya. Sahamnya cakep-cakep loh. Toba gimana kabarnya? Toba bentuk double bottom, ayu, tapi belum breakout, jadi masih sama. Kalau mau beli tunggu dekat 780 atau 785. Terus si Antam, lebay, mulai lebay. Aku suka pattern retracement Antam ini sejak dia naik pada tanggal 14 November, 17 November, dikasih diskon lagi sampai berapa? 2880 sampai 2830. Ya, gitu. 2880 sampai 2830-an. Nah, dia setelah ini loh, pokoknya aku mulai suka lagi dia tuh setelah 15 November loh naik dengan volume tinggi. Jadi, semakin dekat dengan 2820 semakin murah sih. Oke, terus mari kita lihat pertanyaan berikutnya. Yosua sudah, Jia sudah dijawab. Yosua nanya lagi. Yosua rajin bertanya.
Adaro, ADRO, Alamtri bukan Adaro mas sekarang AADI. Just normal retracement, beautiful retracement, need a little bit patience. Sabar sedikit. Dia normal retracement sejak tanggal 31. Kok lama normal, kok lama? Retrace turun tidak ada volume itu masih normal, masih oke. Kalau misalkan dia ada volume jebol maktung itu nggak oke. ADI yuk senggol dikit, ADI nya turun nih, yang ini nggak normal. Dia habis bagi dividen tanggal 18 November turun normalnya di tok-toknya dia ke Igoy aku _official. And today keluar hijau. Ini kita lagi spekulatif buy on weakness buat swing trader lagi. Cakep kan? Loh, jangka menengah nggak keluar. Iya, kemarin dapat dividen, hold. Oke, dapat dividen. Jangka menengah ini masih bisa naik lagi ya. Oke. Lo sekarang nggak bisa masuk buat jangka menengah, bisa gitu, menarik. Tapi kalau M-Trade kan udah punya modal bawah 7175. Kalau kita broadcast lagi buat jangka menengah, jelek-jelekin kita punya kinerja dong. Sekarang kan kita M-Trade udah posisi cuan gitu. Oke, terus apalagi ya selain AADI, ADRO, kayaknya ADMR sekalian yuk diintip yuk. ADMR sama sih normal retracement aja sih. Normal retracement aja, masih ada potensi, justru malah turun-turun di sini nih ada potensi on support. Oke, terus kemudian mari kita lihat bagaimana kabarnya dengan MBMA. Ada yang nanya MBMA, aku ke SSI ya dikit deh. Sampai sekarang SSI patternnya masih konvergen, tapi alon-alon banget, just wait and see dulu ya. Masih konvergen, masih belum ada tanda-tanda distribusi gitu loh. Nah, MBMA sama lagi disupport setelah menunggu banyak saham yang disupport, menunggu saham-saham disupport. Kali ini banyak saham berada di area support. Mari kita lihat boom yang sempat rally beberapa waktu yang lalu. Ini dia sideways dengan volume turun. Ini normal aja, masih normal sideways. Ada potensi breakout ya, tapi jangan dikejar di atas dulu deh. Biarin dulu, kita sih kepengennya kalau bisa ada retracement lagi sampai sekitar level 200. Kalau bisa tuh retrace turun volume kecil sampai 200 baru naik lagi gitu loh. Jadi jangan kejar di atas. M-Trade udah cuan dong, udah cuan. Mari kita lihat M-Trade ada di boom sekali lagi teman-teman. Trading ideas yang saya sampaikan di M-Trade ini sifatnya sebagai prioritas nomor 3 dan Anda harus nonton M-Trade Academy. Saya cerewet sekali ngomong ini, jangan sampai bilang saya tidak kasih tahu, karena ini adalah SOP tradingnya. Kalau sudah masuk M-Trade, Anda satu tim dengan kita. Mau kode promo? Sebentar ya. Dan yang kedua, kamu harus ikutin morning briefing. Dan yang ketiga, baru kamu ikutin trading ideas. Kamu tidak boleh sentuh trading ideas kalau kamu belum ikutin M-Trade Academy dan juga belum nonton M-Trade Academy dan kamu belum ngikut morning briefingnya. Ada yang nanya, kenapa tidak di lock aja menu trading ideasnya? Saya sih terpikir begitu, tapi pro and kontra. Oke, mari kita bahas selain saham bumi, kita bahas Bitcoin. Yang di TokTok, yang di YT langsung aja ke Igoy aku _official. Udah jam 9 kayaknya viewernya udah pada ngantuk ini. Jadi ini Bitcoin sangat penting sekali. Saya akan kasih kode promo sebentar lagi. Yang di TokTok, yang di YT langsung aja ke Igoy aku _official. Dan ini penting banget kalian perhatikan. Bitcoin, saya sudah tidak ada barang. Ya paling kemarin saya ngetes masuk tuh dikit aja lah, porsi kecil kuku ini ngetes dikit baru masuk, ngetes dikit, tapi message-nya justru jangan masuk dulu sebenarnya, karena kalau bicara masuk kalian nggak ngerti money management-nya gitu loh. Intinya aku sebenarnya udah nggak ada Bitcoin gitu ya. Sejak kapan aku nggak ada Bitcoin? Aku udah sell Bitcoin itu. Kalian kalau ngikutin live aku religiously, kalian ngerti, kalian dapat message-nya. Jadi aku udah nggak ada Bitcoin itu di sini. Jadi di sini ini kan masuk 100.000 ya, 100.000 breakout di sini ya.
Terus aku melihat ini berat breakoutnya, ini break all time high, ini berat banget 1, 2, ini kan menguji 2 resistance ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bentuk zigzag, ini susah banget breakoutnya, dan waktu itu aku udah mengurangi posisi. Terus ketika dia bentuk spike di sini, udah mulai breakdown lah ya, udah mulai susah, ini aku mulai semakin mengurangi posisi. Jadi aku udah nggak ada barang dan gak kena turunan di sini. Sombong lu, kenapa baru ngomong, kenapa nggak dari dulu ngomong? Ya kita masih fokus di saham Indo dan belakangan kita launch US stocks. Kenapa nggak ngomong? Saya tuh paling nggak mau kalau ngomong yang kayak vokal-vokal atau gimana, karena both ways ngomong sell atau buy itu salah, dan both ways ngomong sell atau buy itu juga benar. Nah jadi jika waktu itu saya ngomong, saya udah nggak ada posisi, orang akan salahkan, gara-gara Elon May saya jualan Bitcoin tapi setelah itu naik gitu loh. Nah jadi waktu itu ketika saya jualan di sekitaran 109.000, nah kurangi, sisain dikit di sini kan ya, sisain dikit di sini, ini bakalan ketinggalan 12%, 14%, nggak ikut yang ini 14% ini ya. Jadi kita mesti ngerti time frame-nya gitu loh. Nah, orang ketinggalan di sini kalau saya ngomong udah sell off gitu ya. Dan terus kalau misalkan saya ngomong di sini, saya udah nggak ada Bitcoin, misal pas breakdown di sini nih, aku ceritain ya, saya udah nggak ada nih, ekstrim ngomongnya di live. Tapi kalau di M-Trade aku berani ngomong ekstrim gitu untuk saham-saham ya, nggak ada Bitcoin di sini. Ternyata berapa hari mantul. Ini kan is just about time frame ya. Ini cuman bicara soal waktu aja, just the matter of time, gitu kan. Jadi naik ternyata, wah gara-gara dia nih, gue jualan, ternyata naik gitu. Setelah itu baru deh. Jadi hormati time frame gede yang di Tok dan yang di YT, lihat ke Igoy. Hormati ombak besar. Ombak besar arahnya kemana? Simple loh sebenarnya, ngelihat perlambatan tren di Bitcoin itu very easy. Nih ya, kamu lihat dari, ini aku jelasin di YT, tadi aku ada post, di Igoy juga ada, tapi lebih lengkap di YT, postingan lengkapku, termasuk kapan buy-nya. Kalau di Igoy itu cuman kenapa kita jual, kenapa saya jual. Ini loh, ini perhatiin, ini ada di Igoy, aku pasang di Reels. Ini tuh naik kan, naiknya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, candlenya tuh gede-gede kan ya, 6 candle berturut-turut. Oke, ini masih gede. Tapi kemudian sampai di sini, ini udah mulai naiknya tuh pelan-pelan. Ya, ini naiknya tuh udah mulai pelan-pelan, candlenya tuh udah mulai mengecil gitu. Terus aku ngukur. Jadi tidak hanya ngukur turunnya aja buat buy, aku ngukur naik. Ya, jadi Bitcoin naik level berapa baru kemudian dia akan turun. Oh ini 800%. Oke. Terus aku bisa ukur dari sini low-nya 600%. Sekarang kita ukur dari bottom 2022 November sampai puncak udah naik 690%. Jadi menurutku udah wajar banget kalau teman-teman di sini mau mengurangin posisi gitu. Terus sekarang gimana dong buat para nyangkuters, masih ada harapan nggak? Aku mau ngomong, patternnya kayak gini, ini ombaknya arahnya turun, ombak besar arahnya turun. Tapi masih ada kemungkinan, ini penting ya, penting banget. Bahkan kalau kalian nggak ada Bitcoin pun sebaiknya tetap diperhatikan, karena barangkali terjadi di saham Anda. Yang di Tok di YT, lihat ke Igoy aku, _official, ini masih ada potensi kayak gini. Ini kan sell off, ya kan? Twing, jatuh kan? Mei 2021. Kalau sampai, ya ini belum tentu, tapi kalau sampai dikasih kesempatan dia naik lagi, dia bakalan ngebentuk double tops gede. Kamu harus sadar dan ingat live saya malam hari ini tanggal 24 November. Pakai itu buat exit. Candle monthly merah legam atau hitam legam merah legam seperti ini adalah tanda big bearish, tanda bearish besar di market. Jadi kalau misalkan big bear ini datang, beruang gede datang, jadi kalau misalkan dia ada pantulan, perhatiin di sini, oh ini
ini bukannya dia lagi kena support ya, nih perhatiin nih supportnya di sini loh gitu. Nih sebentar ya, aku gambar ulang ya, nih dia kena MA 20 monthly loh, breakdown dikit sih tapi nanti bisa naik. Berapa hari yang lalu pas di sini, pas di garis merah bisa udah turun, nanti bisa naik nih. Sekarang waktunya buy. Menurut aku ini naiknya ini cuma repulse aja. Jadi kalau misalkan kalian mau ngetes, sekarang ada support lumayan kuat di monthly yang bisa nahan, itu kenaikannya jangka pendek. Jadi kalau kalian ngetes ya porsinya porsi unyu-unyu aja, porsi testing. Seperti yang saya bilang tadi ya, hari ini apa kemarin malam ya, aku ada ngetes, justru malah saya ada ngetes masuk dikit aja gitu. Ini masuk dikit, itu buat ngetes aku dalam jangka pendek gitu loh, buat ngetes Bitcoin ini dalam jangka pendek. Tapi bukan berarti itu aku taruh posisi, nangkep ya? Aku bakalan taruh posisi ke Bitcoin gede kapan? Kalau kalian suka all inan, jadi bukan all in juga, tapi definisi masuk gede, aku akan nunggu dia jatuh dari puncak ya, bukan dari sekarang ya. Dari puncak aku akan nunggu dia turun sekitaran 70%, karena dia bottoming sekitar 75-85%. Jadi aku akan nunggu dia turun sekitar 60-70% lah. Ih, sadis banget loh. Masa gitu sih dari puncak? Lah kenyataannya histori yang ngomong gitu. Apakah angka ini fix? Pasti tidak. Jika nanti ternyata 50% seandainya nih dia turun 50%, sudah ada tanda kalau pakai metode super trader tuh kan gini ya, kita mencari belokan. Ternyata sudah ada tanda belokan, kita akan masuk. Aku akan masuk gitu, dan kita akan bikin layanan kripto gitu, kriptofolia itu tadi. Segitu teman-teman semuanya, semoga bisa menjelaskan yang untuk Bitcoin ini, semoga bisa menjelaskan. Jadi aku menjelaskan dari siklus besar, gampang banget kalau mau ngelihat siklus besarnya. Oke. Kode promo malam hari ini masih di bulan November, kita pakai kode promo ceria. Udah hampir habis tahun 2025. Semuanya langsung aja DM aku dengan kode ceria, DM aku di Igoy dengan kode ceria, dan tim aku akan balesin DM kalian. Lu yang balesin DM bukan timnya, kadang-kadang saya, tapi kalau malam hari ini tadi saya ketiduran, saya belum makan, saya mau makan dulu. Oke. Pendaftaran M-Trade bisa dibantu tim saya, dan janji nonton M-Trade Academy-nya, nonton morning briefing, jangan ada kata sibuk. Yang ketiga, ikut trading ideas. Sibuk itu kan masalah prioritas. Kalau kamu merasa ini penting, kamu akan utamakan. Dulu saya nggak mau olahraga, sekarang saya merasa olahraga itu penting, saya mengutamakan harus punya waktu, nggak boleh nggak punya waktu. Dulu saya merasa disuruh puasa sama Mas Aderai, sama Pester juga nggak penting, tapi sekarang saya merasa penting, saya mencoba, gitu kan ya. Dulu saya merasa tidak bisa, kata Mas Adi, Aderai kecilin ikat pinggang beneran, bukan ini, bukan frase atau ini ya, cara mengecilkan lingkar pinggang dengan cara salah satunya puasa. Nggak bisa saya, ternyata bisa, setengah hari lumayan. Nah teman-teman, saya tidak punya waktu belajar morning briefing, tidak punya waktu belajar M-Trade Academy. Punya waktu kalau dibuat waktunya, punya waktu kalau diluangkan waktunya. Oke. Wendy lo jangan diet. Diet biar bisa makan yang enak-enak. Data. Aku lapar loh. CDIA udah aku bahas dari tadi, udah aku bahas di awal banget, Yuanita. Potensi break data ini di support. Oke sih, lebih menarik daripada WiFi, tapi ini bukan recommendation ya. Liquidity-nya kayaknya agak kurang. Terus ICBP keluar dari MSCI, jadi hari ini volume transaksi lumayan gede, tapi dia nggak kemana-mana.
Terus GoTo kayaknya bakalan aja merger dengan Grab. Pak Patrick udah resign. Jadi anyway, biarin aja dulu gitu. Terus kemudian MAPI, Beautiful Retracement morning briefing itu jam berapa? 8.15, khawatir kalau sudah kerja. Jam istirahat siang. Ada day briefing. Kalau kamu miss morning briefing, kamu nonton jam istirahat siang. Tapi lebih bagus nonton morning briefing di jalan sambil dengerin apalah, nggak tahu gimana caranya ya. Oke, MTech bul MTech, kita bisa watch mulai sejak kemarin. Kita ini menarik. Jadi mulai ada new low-nya. Bull nggak mau dulu. Ini bisa naik sih, cuman kayaknya nggak aman ya. Lebih riskan, lebih beresiko. Jangka pendek bisa ke 344 ya, pakai stop loss aja teman-teman. Trailing stopnya dipakai banget. Inco gimana? Dewa tadi kayaknya udah aku bahas. Inco kita lagi watch ya, tapi belum beli supaya nggak nangkep pisau jatuh karena guyurannya lumayan. Dewa di watch aja potensial breakout kayak Bumi, tapi lebih bagus kalau ada retracement ya. M-Trade ada di 338 ini di sini. Oke, terus sementara gitu dulu guys, aku lapar banget, aku belum makan malam karena tadi belum sempat. Oke ya, harum. Aduh, tapi aku penasaran loh, kalau kalian nanya terus aku ikut penasaran gitu kan ya. Aku ikut pengen jawab. Harum, kita bisa watch Harum. Udah koreksinya lumayan banget. Ada recording morning briefing, ada recording. Tapi kalau bisa nontonnya saat itu juga udah di tempat kerja jam segitu. Ya. Yeah. Karena kita mesti paginya, kenapa? Karena nunggu market Amerika gitu loh. Sebentar ya, Harum kita bisa watch ya. Udah gitu aja deh, DM saya cari ya kalau mau ikut M-Trade. Rajin belajar, pangkal cuan yang berkelanjutan, cuan yang sustainable. Kok jadi lembut, lapar guys. Jangan lupa follow IG-nya mtrade_id buat saham Indonesia, mtrade.us buat US stocks, Cryptofolio ID buat kripto, dan juga Beyond Money ID buat pengembangan diri, self development, dan juga entrepreneurship. By the way, aku dapat titipan baru ingat di penghujung, kita selalu kita lagi hiring trainee buat coach, management trainee. Syaratnya apa? Fresh grade. Harus fresh grade. Saya mau fresh grade. SMK, lulusan SMK akuntansi boleh. Fresh grade disarankan jurusan akuntansi, ekonomi, manajemen. Dan tangguh. Jadi trader mesti tangguh, jadi MT di tempat kita mesti tangguh ya. Jadi diajarin analisis, diajarin macam-macam, itu mesti tangguh. Hobi belajar dan suka membantu banyak orang, berjiwa melayani, berjiwa penolong. Kalau nggak berjiwa melayani, nggak berjiwa penolong, beda nanti outputnya. Udah ya, thank you ya. Anton Muhlisin, pas awal-awal nyawanya belum kumpul kayaknya ngap. Iya memang bener. Kalau tidak jurusan accounting management bisa nggak? Kirim CV aja. Cara kirim CV-nya gimana? DM saya, MT, nama, email, dan nomor WA kamu. Nama, email, nomor WA kamu, kodenya MT. Nama, email, nomor WA nanti akan di follow up sama admin sosmed kita dan dibantu diarahkan ke HR kita. DM saya aja, MT, nama, email, dan WA. Kalau bukan jurusan ekonomi, bukan accounting, bukan management, intinya kamu harus lebih tangguh aja belajarnya ya, harus lebih tangguh. Trading nggak butuh jurusan apa, tapi begitu kita udah bicara analisis fundamental, saya mau ada background. Kalau nggak ada background, harus lebih rajin belajar. OASA terus ditanya terus, OASA banyak banget yang nanya OASA. Baiklah, saya jawab OASA. Ini sampai nungguin sampai aku selesai ya. Ini kayak Toba, bakalan ada potensi bisa naik.
Yang belum beli tunggu retracement 228 aja. Disclaimer teman-teman, bukan suruh kamu beli ini buat yang pemula, risikonya lumayan. Matematika, jurusan matematika bagus, tapi kamu harus belajar untuk makro dan fundamentalnya. Intinya bukan jurusan ekonomi, kamu harus lebih kerja keras belajar, pas nanti kita ajarin kamu analisis fundamental. Gitu aja. Dadah, buruan makan nanti kurus. Oke, siap. Bye. Thank you. Apaan sih gini? Rizky Rahman, bye. Bye semuanya. Thank you gift-nya yang di tok-tok.